Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Muyassar pada surat Ali Imran ayat yang ke 154 dan seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. قال في التفسير 154 Thumma, kemudian, ya, kemarin di ayat sebelumnya sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kekalahan para sahabat di sesi kedua pada perang Uhud. Ya, mereka sempat kacau dan kocar-kacir. Ya, dan Rasulullah SAW ditinggal oleh sebagian mereka. Ya, Rasulullah SAW diisukan apa? Diisukan sudah terbunuh dalam perang Uhud itu. Rasul memanggil mereka tapi mereka tidak dengar. Ya. Tsumma, kemudian, kana adalah min rahmatillah, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bil mukminin terhadap orang-orang beriman, al-mukhlisin, yang mereka ikhlas. An alqa fi qulubihim, Allah lemparkan ke dalam hati mereka, Allah susupkan ke dalam hati mereka, min ba'di ma nazala biha, sesudah apa yang turun ke dalam hati mereka, min hammin wa ghammin, berupa kedukaan, kegalauan, ketakutan. Allah susupkan ke dalam hati mereka apa? Itmi'nanan, ya, tumakninah, ketenangan. Ya, di antara rahmat Allah kepada orang-orang mukmin, ya, Allah susupkan dalam hati mereka tumakninah wa thiqatan fi wa'dillah, dan ya, percaya penuh terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya, ya, hati mereka dirundung duka dan kegalauan. Ya. Maka ana min atharihi, maka di antara pengaruh, di antara efek, di antara efeknya, efek dari apa? Rahmat Allah, ya, dari tumakninah dan thiqah yang Allah berikan ke dalam hati mereka, di antara efeknya nu'asun, ya, rasa kantuk, ghasyiya ta'ifatan minhum, yang menyelimuti segolongan dari orang-orang mukmin di perang Uhud. Jadi tengah-tengah kancah perang yang lagi dahsyat-dahsyatnya itu, ya, tiba-tiba apa? Sebagian mereka kan kelelahan, sebagian mereka apa? Ngantuk. Sebagian mereka diserang ngantuk karena saking apa? Saking tenangnya hati, saking percayanya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Jadi ngantuk di tengah kancah perang itu dari Allah Subhanahu wa taala, min rahmatillah. Tapi ngantuk di tengah apa? Pelajaran itu dari setan. Ya. Hah? Ngantuk di tengah kancah perang itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk di tengah pelajaran itu dari apa? Dari setan. Ya. Wahum ahlul ikhlas, mereka yang diserang kantuk karena saking tenang, saking tumakninah dan percaya hati mereka kepada janji Allah. Hum ahlul ikhlas wal yaqin. Mereka adalah para sahabat yang kuat keikhlasan dan keyakinannya. Ya, rasa yakin bukan keyakinan, rasa yakin dan ikhlasnya kuat. Wa ta'ifatun ukhra, sedangkan segolongan yang lainnya tidak diserang kantuk. Ya, ahammahum, ya mereka fokus khalasu anfusihim, menyelamatkan diri mereka khasatan, ya secara khusus. Ya, mereka fokus khusus menyelamatkan diri, ya dari serbuan musuh. Wa ta'ufat azimatuhum, tekad mereka azimah, tekad mereka ta'ufat, melemah. Tekad mereka sudah melemah. Wa syughilu bi anfusihim, mereka sibuk memikirkan nasib diri mereka. Tapi mereka ini orang beriman juga. Ya, yang namanya manusiawi kan. Di tengah perang ada yang ya galau, ada yang ya fokus mikir cari selamat, ya. Tapi ahlul ikhlas wal yaqin tam, mereka apa? Mereka diserang oleh ngantuk karena saking tenang dan percayanya kepada janji Allah. Ya. Jadi di dalam apa? Perjuangan itu seperti itu. Ya. Beraneka ragam pejuangnya. Wa sa'udzon bi rabbihim, bahkan mereka ada yang sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bidinihi wa binabiyhi, suudzon berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad SAW, prasangka buruk kepada agama Allah bahwa Islam ini akan habis sudah, wa binabiyhi, prasangka buruk kepada Nabi SAW, ya, bahwa Nabi tidak akan apa? Tidak akan berhasil dalam dakwahnya. Wa dhannu anna Allah la yutimmu amra rasulih, mereka ya berprasangka bahwa Allah tidak akan menyempurnakan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menyempurnakan dakwah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa anal islama lan taquma lahu qa'imatun, dan mereka berprasangka bahwa Islam tidak akan lan taquma lahu qa'imah, Islam tidak akan eksis lagi. Eksis itu apa eksis? Islam tidak akan bertahan. Islam tidak akan punya kesempatan untuk bertahan. Ya, mereka berprasangka demikian. Walidzalik, oleh karenanya tarahum nadimin ala khuruji. Oleh karenanya kamu lihat sebagian golongan ini nadimin, menyesal ala khurujihim, ikut keluar berjihad fisabilillah, ikut keluar perang Uhud, mereka menyesal. Yaqul ba'dhum li ba'dhin, ya, sebagian mereka berkata kepada yang lain, hal kana lana min ikhtiyarin, apakah kita ya diberi pilihan, hal kana lana, apakah kita diberi min ikhtiyar, diberi pilihan fil khuruji lil qital, untuk pergi keluar berperang ataukah tidak? Ya, ragu dia. Ya. Tidak mengatakan apa? Sami'na wa ta'na, tidak mengatakan sami'na wa ta'na. Ya. Syukur enggak seperti Bani Israel kan kepada Nabi Musa. Ya. Mereka berkata apa? Idhab qaul Musa, idhab anta wa rabbuka. Innaha huna qaidun. Ya kan? Silakan wahai Musa, kamu pergi bersama Tuhanmu berperang sana. Kami akan menunggu di sini. Ya. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Silakan kamu pergi wahai Musa dengan Rabbmu sana perang. Innaha huna qaidun. Kami akan ya menunggu, duduk di sini. Kami akan menunggu di sini, duduk di sini. Ya. Para sahabat tidak. Ya, tapi ada sebagian yang ya tidak sami'na wa ata'na langsung, tidak ala rasul, tidak langsung sami'na wa ata'na. Tidak. Ya, tidak langsung mengatakan hasyam, tidak ya. Tidak. Ya, tapi apa? Katakan apa? Halana min ikhtiyar.
kami diberi pilihan nggak untuk pergi berperang atau tidak? Ya. Qul lahum ayyuhar rasulu, katakan kepada mereka wahai Rasul, innal amra kullahu lillah. Ya, keputusan semuanya ada di tangan Allah. Fa huwa alladzi qaddara khurujakum. Allah yang mentakdirkan kalian keluar ke medan perang. Wa ma hadatsa lakum. Allah yang mentakdirkan apa yang terjadi, apa yang menimpa kalian. Hum yukhfuna fi anfusihim, sementara mereka yukhfun, apa yukhfun? Merahasiakan. Fi anfusihim, dalam hati mereka, sementara mereka merahasiakan dalam hati mereka. Ma la yuzhirunahu laka, apa yang tidak mereka perlihatkan kepadamu wahai Nabi SAW, minal hasrah, berupa penyesalan, ala khurujihim lil qitali, karena mereka pergi keluar berperang. Ini mereka menyembunyikan penyesalan mereka di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaqulun, mereka berkata, "Lau kana lana adna ikhtiyarin", seandainya kami diberi sedikit saja pilihan. Andaikan kami diberi apa? Pilihan sedikit saja. Makutilna hahuna, niscaya kami tidak akan terbunuh di tempat ini, katanya. Kita tidak akan mati di tempat ini. Kullahu, dipikirnya kalau mati itu hanya ada di medan perang saja, ya kan? Dipikirnya kalau mati itu hanya ada di medan perang saja. Kullahu, katakan kepada mereka, yang berkata demikian itu, innal ajala biyadillah, ajal itu di tangan Allah. Sungguh ajal itu di tangan Allah. Kuntum fi buyutikum, andaikan kalian berada di dalam rumah kalian, bahkan fi buruji musayyadah, andaikan kalian di balik benteng yang kokoh sekalipun, maqaddarallahu annakum tamutun, lalu Allah takdirkan annakum, bahwa kalian tamutun, akan mati. La kharajal ladzina kataballahu alaihimul mauta, niscaya akan keluar siapa? Alladzina, orang-orang yang kataballahu alaihim, yang Allah takdirkan al-mauta, kematian menimpa mereka. Ila haitsu yuqtalun, ke tempat di mana mereka akan terbunuh. Andai meskipun kalian ada di dalam rumah kalian, kalau Allah takdirkan kalian mati di medan perang, kalian akan keluar dari rumah kalian menuju ke medan perang, menjemput kematian. Wa ma ja'alallahu dzalika, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kejadian itu illa, melainkan liyahtabira, untuk menguji ma fi sudurikum, isi hati kalian, minasyaqqi wan nifaq, berupa kebimbangan, keraguan-raguan dan kemunafikan, waliyamiza, dan agar Allah Subhanahu wa taala yamiza, memisahkan al-khabitha minat thayyib, agar Allah memisahkan antara yang rusak dengan yang baik, yang tak ikhlas dengan yang ikhlas. Wa yadhhara amrul mu'min, dan supaya ketahuan amrul mu'min, yang mukmin, minal munafiq, dengan yang munafik, linnas, ketahuan di hadapan manusia antara yang mukmin dengan yang munafik, fil aqwali, dalam ucapan-ucapan, wal af'ali, ataupun tindakan-tindakannya. Wallahu alimun, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bima fi suduri, segala isi hati khalqihi, makhluk. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada yang tersamarkan bagi Allah syai'un, sesuatu pun, min umurihim, dari urusan makhluk. Tidak ada sedikit pun urusan makhluk yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke 154, subhanallah. Pelajaran yang sangat indah, Dan ayat tertiba ada ayat yang 155, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang farru minkum, sesungguhnya orang-orang yang melarikan diri dari kalian, ya ashab Muhammadin SAW, wahai para sahabat, anil qital, melarikan diri dari berperang. Yaumal taqa, di hari bertemunya al-mu'minun wal musyrikun,
pasukan mukmin dengan musyrik fi ghazwati Uhudin, pada perang Uhud. Sesungguhnya orang-orang yang melarikan diri dari kalian wahai sahabat Muhammad SAW dalam perang Uhud, ketika pasukan mukmin bertemu dengan pasukan musyrik, inama alqa'ahumus syaitan, tidak lain ya setan yang menjerumuskan mereka. Alqa apa? Menjerumuskan. Tidak lain setan yang menjerumuskan mereka fi hadzal dzam, dalam dosa ini. Bi ba'dhi ma 'amilu minadz dzunub, disebabkan dosa-dosa, disebabkan sebagian dosa yang telah mereka kerjakan. Jadi kan ada ketika berangkat perang Uhud kan ada sebagian mereka yang melarikan diri kan? Ya, belum sempat ikut tempur sudah larikan diri. Ya. Mereka itu ya terjerumus dalam hal itu, dijerumuskan oleh siapa? Setan. Disebabkan apa? Sebagian dosa yang mereka kerjakan. Jadi perhatikan bahwa dosa itu sekecil apapun, ya, dosa itu sekecil apapun menghalangi seseorang dari taat kepada Allah. Dosa di antara dampak buruknya sekecil apapun itu menghalangi seseorang dari beramal soleh. Meskipun amal soleh itu kesempatan sudah ada di depan mata, ya, dan secara manusiawi, secara logika pasti dia bisa mendapatkan amal soleh itu tanpa penghalang sedikit pun. Tapi apa yang menghalangi? Dosanya, ya, yang namanya dosa. Jadi kalau sholat malas-malesan, ya, mau sholat malas, sholat wajib malas, ya, mau jadwalnya pelajaran malas, itu yang menghalangi apa? Dosa. Yang menghalangi dosa, ya. Udah apalagi sudah tinggal di masjid itu kalau sholat wajib kok malas, itu gimana? Hah? Dosa. Yang menghalangi apa? Dosa. Tidak ada yang menghalangi. Antum sudah di masjid tinggal sholat. Ya, begitu iqamat antum sudah ada di barisan shaf depan, tidak ada yang menghalangi. Wah, sudah di masjid. Ya. Yang menghalangi dosa. Ya. Seperti ini. Ya. Jihad sudah di depan mata. Ya, jihad sudah di depan mata, amal soleh. Ya, syahid sudah di depan mata. Tapi karena dosa, sebagian dosa yang mereka kerjakan menghalangi mereka melarikan diri. Ya, melarikan diri. Ya, tidak ada yang menghalangi mereka kecuali dosa mereka. Ya. Ini perhatikan ya. Pelajaran penting ini. Innama awqa'ahumus syaitanu fi hadzal dzambi bi ba'dhi ma 'amilu minadz-dzunubi. Tidak lain ya, yang menjerumuskan mereka adalah setan ke dalam dosa ini disebabkan oleh sebagian dosa yang mereka kerjakan. Walaqad tajawazallahu anhum, tapi dalam kisah perang Uhud ini mereka yang melarikan diri telah dimaafkan oleh Allah. Falam yu'aqibhum, Allah tidak menghukum mereka. Ya, dimaafkan oleh Allah. Allah tidak menghukum mereka. Innallaha ghafurun, sesungguhnya karena mereka bertaubat. Mereka apa? Bertaubat. Innallaha ghafurun lil mudznibina at-ta'ibin. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun bagi orang-orang yang berdosa dan bertaubat. Halimun, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyabar. Maha Penyabar. Halim artinya apa halim? Penyabar. Ya, lebih dari sekedar sabar. La yu'ajilu, tidak menyegerakan man asahu, kepada orang yang maksiat kepadanya, bil uqubati, dengan hukuman. Allah tidak menyegerakan hukuman kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Saking sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahul musta'an. Kita cukupkan sampai di sini ayat 155 ya, kisah perang Uhud. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam.